Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wulan Nabil dari kelas MJ24P dengan NIM 240111044. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang karakteristik holistik Muslimpreneur. Yang pertama, takwa sebagai kerangka kerja. Tentunya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang pedagang, sebagai seorang pengusaha, kita harus mempunyai iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan di dalam surat As-Saff ayat 10 sampai 11. Yang kedua, ada halal sebagai prioritas. Tentunya sebagai seorang muslim juga kita harus tahu mana makanan yang halal, mana minuman yang halal, mana minuman yang haram, mana makanan yang haram. Terdapat pada surat Al-Maidah ayat 88. Yang ketiga, ada jangan buang-buang atau hindari pemborosan, karena Allah tidak suka orang-orang yang boros. Jadi sebisa mungkin kita menjaga uang kita untuk melakukan hal-hal baik. Jangan boros, jangan selalu membeli barang yang tidak penting. Yang keempat, ada memprioritaskan Allah. Jadi terdapat pada surat Al-Jumu'ah ayat 10. Di situ Allah memperintahkan untuk selalu mengutamakan Allah. Dan di situ Allah bilang kalau misalnya boleh kalian untuk mencari rezeki, boleh kalian bekerja, tetapi tolong kembali lagi kepada saya, tolong meminta lagi kepada saya, tolong jangan lupakan saya. Kita harus selalu ingat kepada Allah. Yang kelima, ada menetapkan nilai-nilai moral yang terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 275. Di situ dilarang keras kita untuk melakukan praktek riba karena itu bisa merusak nilai-nilai moral. Yang keenam adalah dapat dipercaya. Sebagai seorang muslim, tentunya kita harus mempunyai sifat sidik dan amanah. Sebagai seorang pedagang, kita harus bisa dipercaya dan kita harus melakukan kejujuran. Karena kata Nabi, kalau kita melakukan kejujuran ketika kita berdagang, kita akan dikumpulkan di surga di akhirat nanti bersama orang-orang yang soleh. Yang ketujuh, ada kesejahteraan sosial. Jadi sebelum kita lebaran, kita puasa, setelah kita puasa ada zakat. Jangan sungkan, jangan pelit untuk mengeluarkan sedikit harta kita untuk orang-orang yang kurang membutuhkan, orang yang kurang beruntung daripada kita. Terdapat pada surat Al-Hajj ayat 77. Yang ke-8 adalah pengetahuan. Terdapat pada surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di situ Allah memerintahkan bacalah dan bacalah. Karena pengetahuan adalah dasar dari keberhasilan kita nantinya. Yang ke-9 ada menjaga lingkungan dan masyarakat. Allah sudah baik banget menciptakan bumi yang indah ini. Kita bisa dikasih air, kita bisa dapat makanan dari sini. Nah, kalau udah kayak gitu, tentunya kita harus tetap menjaga bumi ini agar tidak menimbulkan pemanasan global, kita nggak menimbulkan bencana alam. Maka dari itu, hindari pembuang sampah sembarangan, hindari penebangan pohon secara liar. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.